Halo, ada ya? Ada nggak? Ada. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mahasiswa SMI Amik Bandung. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi arsadana ilal istiqomah linasrul huquqi ra'iyah. Ma'ahizbina tisadiyah wal fifadiyah al-kimatiyah di sunnah wal jamaah. Puji serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pembina kita, Bapak Dr. Asep Saiful Bahri, yang pada kesempatan kali ini juga hadir. Mohon izin Pak, kesempatan kali ini mungkin Wahid ingin sharing sama teman-teman semua. Nah, juga saya ucapkan terima kasih ke Herlan yang juga bersedia menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Oke, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, perkenalkan saya Wahid, tadi ya mahasiswa angkatan 2019. Saat ini aktivitas saya selain daripada melaksanakan perkuliahan juga aktif di beberapa organisasi yang kebetulan juga ada menjadi pimpinan di beberapa organisasi di luar kampus. Sahabat-sahabat semua, mungkin ini saya usah diskusi sharing sama teman-teman semua apa yang telah saya dapatkan, pelajaran-pelajaran kehidupan yang kemudian juga ini perlu rasanya saya berikan kali nanti juga teman-teman tertarik apalagi kepemimpinan yang sifatnya publik dan juga banyak pengikutnya gitu. Nah, teman-teman semua, sebelum masuk ke materi, saya ingin kita merefleksikan kembali bahwa kita ini sebagai mahasiswa, teman-teman. Mahasiswa itu tidak terlepas dari yang namanya fungsi dan perannya sebagai mahasiswa. Artinya apa? Bahwa teman-teman di sini tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi di pundak teman-teman lah ada tanggung jawab sosial yang mungkin nanti ketika teman-teman lulus menyelesaikan perkuliahan harus dipertanggungjawabkan dan dimaksimalkan kepada masing orang banyak. Jadi untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan teman-teman aja. Di samping teman-teman kuliah pengen cari kerja ataupun teman-teman kuliah sebagai karir pendidikan dan sebagainya, poinnya tetap satu dan di akhir adalah pengabdian untuk masyarakat dan orang banyak. Nah, saya rasa dengan adanya puluhan juta mahasiswa di Indonesia sudah seharusnya dan saya yakin bisa kita mahasiswa ini menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan cara proses. Dengan prosesnya sebagai mahasiswa, ngapain aja selama menjadi mahasiswanya, apakah hanya belajar aja, ataupun juga hanya main-main, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini menjadi bagian perlu teman refleksikan lagi, oh kita ini sebagai mahanya siswa gitu. Jadi di sini teman-teman mempunyai adik-adik di bawah yang namanya siswa, terus teman-teman di sini sebagai agen perubahan. Nah, saya akan membahas mengenai itu, agen of change. Ataupun kalau kita lihat di poster ada Syubanul Yaum Jalul gitu ya. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, kita persiapkan teman-teman bareng di generasi kita, di usia kita, di angkatan kita usahakan untuk bisa berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang banyak. Nah, kemudian teman-teman berbicara mengenai kepemimpinan mungkin ya. Nah, saya juga tidak akan seperti biasa-biasanya. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang sering ngobrol ataupun diskusi ataupun mendengarkan saya ketika ngobrolin tentang kepemimpinan ya pasti itu aja gitu. Nah, akan tetapi saya ini akan lebih bercerita kaitannya juga dengan apa yang menjadi program Pak Asep hari ini adalah sebagai program ekstrakurikuler mungkin ya gitu ya. Nah, nanti kita akan kaitkan hal tersebut. Saya share mengenai pembinaan karakter kebangsaan dan keislaman. Nanti ada kaitannya ke sana mengenai kepemimpinan teman-teman.
kita share dulu. Dipindahkan dulu hostnya. Apunten. Wahid gak bisa share screen, Pak. Kedap itu caranya nggak sebenarnya. Sebentar ya. Nah, teman-teman, karena mungkin ini menjadi program rutinan 1 minggu sekali, Wahid harapin teman-teman bisa ambil poin-poin yang terpenting adalah kita sebagai mahasiswa dan fungsinya kita harus bisa menjaga utuh kebinekaan, keberagaman, dan juga tata cara sebagai warga negara, warga bangsa yang baik, teman-teman. Karena tidak sedikit dari kita hari ini, mahasiswa hari ini ataupun netizen hari ini baik, teman-teman. Apalagi ketika kita mau memasuki momen kontestasi politik dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah tergambarkan pada tahun 2019 kemarin ketika ada cebong, kampret, dan lain sebagainya. Itu kan memperlihatkan perpecahan di antara kita. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa tidak memperkeruh suasana tersebut, tapi kita menjadi bagian daripada solusi tersebut. Dengan cara apa? Yaitu tadi, idealisme, teman-teman. Idealisme harus teman-teman kita semua harus jaga. Karena Tan Malaka pernah bilang bahwa idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Di masa-masa muda ini, kita harus bisa memaksimalkan idealisme kita. Pola pikir yang masih jernih, yang tidak mempunyai tuntutan yang lain, sehingga kita bisa maksimal dalam hal pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya, itu yang perlu dipertahankan oleh mahasiswa hari ini. Nah, berbicara mengenai mahasiswa, mungkin tidak sedikit dan juga tidak hanya saya atau teman-teman yang merasa bahwa terkadang gitu, maksudnya tuh maju salah, mundur salah. Jadi kita masih suka bingung nih. Sebetulnya kita ini menjadi mahasiswa ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Menjadi mahasiswa ini kita untuk apa ya? Selain daripada mencari kerja. Nah, kadang saya pun masih mikir waktu semester 1 sampai semester 3 itu fase-fase untuk apa ya? Memaksimalkan potensi diri lah gitu ya selagi menjadi mahasiswa sebelum masuk ke jenjang selanjutnya kita fokus ke yang namanya magang dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata setelah saya apa ya? Jalani proses tersebut, teman-teman, idealnya menjadi mahasiswa ini tidak hanya berada di dalam ruang kelas. Banyak ruang-ruang lain yang kemudian harus terisi oleh kita. Masa S1 itu hanya sekali. Yang artinya bahwa kita perlu memaksimalkan di usia-usia S1 ini. Ini apakah apa yang kita apa mereka besar punya pengalaman kita semua agar kita menjadi mahasiswa ini bisa pede, bisa bangga, teman-teman. Nah, terkadang saya paham bahwa teman-teman ini tidak bisa bangga dan pede dengan luas dengan mungkin karena dengan apa ya, identitas teman-teman. Beberapa minggu ke belakang saya pernah menuliskan bahwa bedanya mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang. Mahasiswa dulu itu mencari kampus itu bukan berdasarkan kampusnya yang besar, kampusnya yang baik. Akan tetapi mereka bisa membesarkan kampus, mereka bisa mengharumkan nama kampus. Dengan siapa? Karena kampusnya, tapi karena dia. Bedanya dengan mahasiswa hari ini kampus favorit, sehingga mereka ini hanya mengejar yang namanya identitas sebetulnya. Nah, karena kita ditakdirkan masuk ke kampus STMIK Amik Bandung, harapannya adalah teman terus berbangga bahwa teman-teman saya bahwa berkembangnya diri kita bukan disikam oleh identitas di mana kita kuliah. Akan tetapi balik lagi ke dalam diri kita. Jadi itu teman-teman harus ditekankan. Jadi jangan sampai minder, teman-teman. Ingat bahwa
teman-teman lah yang akan menentukan ke depan akan seperti apa. Jadi jangan terpatok sama yang namanya identitas. Nah, itu hanya intermezzo lah ya. Mungkin nanti teman-teman semua juga akan ada di fase-fase tersebut ketika misalkan reunian, nongkrong, dan lain sebagainya. Nah, yang sudah saya rasakan sebagai mahasiswa SMI Kamik Batu, yaitu kita besar di luar itu bukan hanya karena kampus, tapi karena proses yang kita lakukan. Satu langkah lebih maju dari mahasiswa yang lain. Ketika mahasiswa lain merangkak, kita udah mulai berdiri, teman-teman. Ketika mahasiswa lain mulai berjalan, kita sudah berlari. Satu level, satu tangga lebih dari mahasiswa yang lain, itu akan mengubah hidup kita, itu akan sangat mengubah cara pola pandang kita. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan yang namanya kebangsaan dan keislaman gitu ya. Nah, balik lagi kita berbicara mengenai kepemimpinan, mungkin sudah hostnya, oke, udah ada ya. Sebentar, mohon izin sebentar. Oke. Ini Wahid share screen. Ada ya? Nah, ini mungkin hanya pengantar saja, teman-teman. Selebihnya nanti kita akan berdiskusi mengenai kepemimpinan. Oke, pengantar kepemimpinan Islam. Kita tahu bahwa sejak dulu bahwa sejarah pun sudah memperlihatkan itu bahwa banyak pemimpin dari Islam gitu ya. Sejarah membuktikan itu juga sampai saat ini kalau kita lihat-lihat presiden kita ini dari presiden lama sampai presiden sekarang itu Islam, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa sebetulnya ketika masih ada orang-orang ataupun buzzer-buzzer yang mengatakan bahwa wah, Islam di Indonesia ini sekarang sedang berantakan dan lain sebagainya. Mungkin mereka kurang jauh, kacamata mereka besar, mereka pandangan sempit bahwa meskipun Islam akan tetapi misalkan masih kalah dengan non-Islam dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya tidak seperti itu, teman-teman. Faktanya, dari sekian presiden yang telah kita lalui sampai hari ini, semuanya Islam, Muslim. Dan data pun mengatakan bahwa mayoritas dari kita adalah Muslim. Jadi, kita jangan mudah tergiring oleh isu-isu politis yang bagi saya itu hanya lemparan saja dari kepentingan-kepentingan mereka. Selanjutnya berbicara mengenai kepemimpinan itu sendiri. Banyak tentunya pengertian mengenai kepemimpinan. Yang paling penting ataupun yang sering yang sering kita lakukan bahwa pemimpin itu ya cukup. Imam itu adalah pemimpin. Contohnya seperti adapun ini menurut para ahlian berbicara mengenai apa itu kepemimpinan ya seperti ini sangat banyak sekali. Nah, mungkin teman-teman pun sering mendengar teori-teori mengenai kepemimpinan sehingga saya pun tidak akan terlalu menjelaskan hal tersebut. Unsur pokok daripada pemimpin itu adalah mempunyai pengaruh, teman-teman. Jadi kita ini pemimpin, kekuatannya adalah mempunyai pengaruh. Apakah kita bisa mempengaruhi banyak orang? Nah, biasanya ciri-ciri pemimpin salah satunya karena unsur pokoknya pemimpin itu adalah mampu untuk mempengaruhi orang lain, kelompok atau seringkali dominan ketika berbicara. Seorang pemimpin lebih bisa membawa orang lain percaya terhadap kita. Terus seorang pemimpin juga lebih sering lebih sering banyak lah gitu ya ide-idenya lebih sering diterima dan lain sebagainya. Karena apa? Dia mempunyai kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, kedua, kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Nah, ini sebetulnya teman-teman bahwa PR dari
kepemimpinan kita yang ada di Indonesia ataupun yang sering kita lihat lah ya, dari tingkatan terkecil sampai tingkatan terbesar, bahwa tidak banyak juga yang hari ini kepemimpinan yang hilang fungsinya, hilang unsurnya pada poin kedua, yaitu kemampuan mengarahkan atau memotivasi. Rata-rata pemimpin hari ini ya, ini suudzonnya saya, rata-rata pemimpin hari ini tidak bisa memotivasi orang lain juga untuk bisa menjadi pemimpin, ataupun juga tidak bisa memotivasi orang lain untuk bisa lebih baik dan lain sebagainya. Karena apa? Cenderung pemimpin hari ini adalah lebih mengutamakan yang namanya apa ya? Kalau kita bicara otoriter ya otoriter gitu ya. Terus pemimpin hari ini lebih banyak juga ego, teman-teman. Ego. Jadi merasa paling bisa, merasa paling jago, sehingga mereka pada akhirnya menutup telinga bawahan ataupun teman-teman yang saya maksud kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Jadi bagaimana kemudian pemimpin ini harus jadi contoh. Yang namanya leader harus jadi contoh dong bagi anggota-anggotanya. Tidak terkecuali dalam hal yang terkecil, misalkan ketika di kelas piket, sama pemimpin pun harus ikut piket dan lain sebagainya. Karena ada kedudukan sosial dan kedudukan organisasi yang memang mengatakan itu berbeda. Poin ketiga, ada kerjasama untuk mencapai tujuan yang bersama dan yang diinginkan. Nah ini, jadi 3 unsur pokok ini harus ada dalam sosok pemimpin. Jadi teman-teman ketika sering berorganisasi pasti tentu lihat banyak ataupun sering kali melihat pemimpin setidaknya 3 ataupun 2 daripada 3 ini ada melekat dalam dirinya gitu. Nah selanjutnya blog bahwa pengaruh pada hal ini perlu dikuasai oleh pemimpin. Bagaimana pemimpin itu bisa memotivasi orang lain ketika pemimpin itu tidak mempunyai proses yang baik dalam hal memimpin. Bagaimana kepemimpinannya akan berhasil ketika pemimpin tersebut tidak bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan sebagian besar daripada memimpin itu adalah mempengaruhi sebetulnya. Mungkin teman-teman sempat lihat, yang namanya sempat dengar juga, tahu visi misi kan? Nah, visi misi itu adalah salah satu bentuk propaganda untuk dia bisa mempengaruhi orang lain, agar orang lain percaya dengan kita. Nah, itu ya poinnya. Next. Unsur pokok kepemimpinan. Nah, ini ya. Jadi kepemimpinan itu memiliki pengaruh. Mengikut tanggung jawab dan tujuan bersama. Nah, ini unsur-unsur pokok kepemimpinan yang mungkin juga sering ditemukan. Tidak jauh dari tadi yang saya jelaskan. Poin di dalam diri adalah suatu proses atau kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Nah, baik, di sini kita akan berdiskusi teman-teman. Apa bedanya kepemimpinan juga kepemimpinan Islam? Nah, mungkin bagi saya ini hanya identitas teman-teman. Bagi saya ini hanya identitas. Karena tidak sedikit dari sekarang, apalagi kita akan masuk ke momentum politik gitu ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang malah jadi naturalisasi. Jadi itu Islam ini, saya orang masih Islam ini, saya mempunyai keturunan ini. Nah, karena kita ini adalah mayoritas masyarakat Muslim, jadi banyak sekali pemimpin dari kita mengatasnamakan Islam ini sebagai alat politiknya. Nah, ini kita masih dengan terjerumus ataupun juga terjebak dengan hal-hal tersebut ya. Apalagi kita akan menghadapi tahun-tahun yang sangat panas di mana para politikus mulai tancap gas untuk kontestasi di 2024. Kita sebagai mahasiswa ini harus mulai peka. Untuk apa? Untuk menjaga kebinekaan kita, keberagaman kita, kebangsaan. Agar Islam yang kita maksud ini tidak rusak seperti tekannya. Jadi berbicara mengenai kepemimpinan Islam mungkin ya. Kalau simpelnya bagi saya,
karena kepemimpinan Islam itu tidak hanya merujuk pada Quran dan hadis, tapi ada satu poin yang terkadang dilupakan. Kepemimpinan dalam Islam itu maslahat dan rahmatan lil alamin. Tidak sedikit mungkin hari ini bagi orang-orang yang ekstrim, yang radikal, karena dia seorang muslim, dia seorang pemimpin, yang pada akhirnya yang non muslim malah disingkirkan. Nah, itu bahaya, teman-teman. Pemikiran yang sempit justru menjadikan apa ya? Yang namanya kepemimpinan Islam itu jadi rusak. Gitu. Ya, jadi tidak sedikit ya kalau kita lihat politisi hari ini mengenai kepemimpinan, banyak sekali yang seperti itu. Nah, jadi poinnya adalah di kepemimpinan Islam ini, kita selain daripada seorang muslim, kita seorang pemimpin misalkan nanti, ingat pesan saya hanya satu, jangan teman-teman merasa paling Islam. Perlihatkanlah bahwa kita seorang muslim dengan apa yang kita lakukan, dengan kebijakan-kebijakan kita, dengan program-program kita, juga dengan nilai-nilai kebermanfaatan yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi jangan terlalu identitas gitu, maksudnya tuh kepemimpinan Islam, dia mah Islam, enggak, pasti kita nyoblos ke dia karena Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini misalkan hanya mengatasnamakan identitas Islam saja. Nah, ini sangat banyak juga, kemudian kita harus pintar-pintar cari-cari apa ya, memilah dan memilih pemimpin ketika kita memang menginginkan kepentingan Islam ini bisa berjalan dengan baik, ya tentunya pilihlah pemimpin yang kemudian juga mempunyai otak yang sehat gitu. Karena tidak sedikit dari zaman sekarang ini pemimpin yang mulai kosong juga hilang gitu ya. Ini istilah-istilah kepemimpinan, ada khilafah, imamah, ulil amri, ada roin, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Pak Asep juga sering menjelaskan ya teman-teman mengenai khilafah ataupun apa ya, negara syariat Islam dan lain sebagainya. Mungkin saya yakin Pak Asep pun sudah menjelaskan dengan detail bahwa ingat teman-teman bahwa kita ini mempunyai azas Pancasila sebagai azas negara, dasar negara, yang artinya bahwa kita berhidup meskipun mayoritas di Indonesia ini adalah masyarakat muslim. Akan tetapi kita ini tidak juga bisa merasa paling muslim. Karena sudah disepakati di awal bahwa kita membaca yang namanya Pancasila. Makanya yang ayat 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Kenapa? Karena kita ini beragam, agama kita ini beragam. Nah, jadi teman-teman ketika mendengar kata khilafah ini terkadang kita jadi jadi terlalu sempit gitu, mengatakan bahwa oh ya sekarang mah negara ini harus sesuai dengan syariat Islam dan lain sebagainya. Negara berpancasila sudah lebih dari itu, teman-teman. Bagaimana kemudian kita bisa menjalankan hablum minallah, kita bisa menjalankan hablum minannas. Hubungan kita baik dengan manusia, dengan yang berbeda agama, dengan yang berbeda suku, itu sudah cukup dan lebih daripada labeling dari yang namanya khilafah. Jadi saya harapkan mahasiswa terjebak hal-hal seperti itu. Karena ini hanyalah bagian daripada politik-politik identitas, politik-politik kekuasaan yang nantinya akan menjadi kekuatan mereka untuk melegitimasi bahwa pemimpin harus dari Islam dan lain sebagainya, bahwa hukum Islam itu sudah paling benar dan lain sebagainya. Nah, bagi saya mempercayai bahwa hukum Islam itu benar dan juga sudah sempurna, akan tetapi kita perlu rujukan-rujukan lain. Di samping juga dari Quran dan hadis, kita juga butuh istimewa dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai warga muslim yang insya Allah juga ahlus sunnah wal jamaah, seharusnya bisa mengawal hal-hal tersebut agar pemikiran yang sempit, pemikiran-pemikiran radikal ini tidak merongrong dan juga merasuki ke dalam pikiran kita. Karena sangat mudah untuk bisa kita ini yang secara utuh, yang mempunyai mengajaskan Pancasila ini sebagai dasar negara, bukan suatu hal yang sulit bagi mereka. Karena apa? Mereka mempunyai propaganda yang baik. Di samping itu juga saya ingatkan kepada teman-teman, mumpung ini momentumnya mengenai tentang kebangsaan dan keislaman,
Ayo teman-teman, kita kritis mulai kritis. Teman-teman, kalaupun ingin belajar mengenai keagamaan, belajarlah pada yang mempunyai sanad keilmuan yang baik. Misalkan ke Pak Asep. Karena Pak Asep ini kan malang melintang di dunia agama, malang melintang di dunia keislaman yang rahmatan lil alamin. Nah, belajar kan seperti ini teman-teman. Jangan belajar sama ustadz-ustadz dadakan yang nantinya pada akhir lain sehingga kita otak kita ini jadi patsun, jadi tidak mau kalah, tidak mau salah gitu. Yang pada akhirnya kita mudah dengan mengkafirkan orang, kita mudah dengan menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita garis bawahi mengenai arti daripada khilafah. Kan sudah jelas bahwa kepala negara, pemerintahan atau sultan atau sultan, nah ini dilakukan negara, sedangkan punya azas yang baik, itu das Pancasila, pun menjadi rujukan dari negara-negara lain. Nah, ya, kita sering bahwa kita ulil amr. Nah, ini kepemimpinan adalah dalam rangkaian fungsi-fungsi sebagai khalifah di bumi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kepemimpinan dalam Islam hakikatnya adalah ada suaranya. Halo. Tadi patah-patah. Tidak ada suaranya. Gak ada suaranya. Suaranya nge-lag. Masih belum ada. Ada nggak? Belum ada. Halo teman-teman, ada suaranya? Ada Nah, suara. ada. Ada nggak sekarang? Ada. Siap. Ada. Sorry ya. Ini soalnya Wahid lagi di daerah terpencil, jadi agak susah jaringan, sorry. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Tadi udah sampai mana ya? Nah ini kepemimpinan dalam Islam hakikatnya adalah berkhidmat atau menjadi pelayan bagi umat. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa visi kita menjadi pemimpin itu adalah untuk berkhidmat dan untuk menjadi pelayan umat. Nah, terkadang peran-peran ini hanya ada ketika kita kampanye saja, ketika kita berusaha untuk meyakinkan orang bahwa kita adalah pemimpin pilihan. Sedangkan ketika kita sudah jadi, itu fungsi tersebut hilang. Nah, makanya di sini saya sebutkan juga bahwa kepemimpinan dalam Islam hakikatnya adalah berkhidmat, ataupun kepemimpinan dimanapun. Niatnya itu adalah berkhidmat, juga menjadi pelayan umat. Oke, next. Dasar-dasar konsep kepemimpinan. Nah, ini dasar etik. Nah, ini bahwa menjadi seorang pemimpin, teman-teman, harus inisiatif dalam hal apapun. Kita harus menjadi pemimpin yang visioner. Kita harus menjadi pemimpin yang mempunyai visi yang jelas, yang revolusioner, ide gagasan-gagasan yang terbaru untuk membawa arah kepemimpinan kita ini
untuk membawa orang-orang yang dipimpin oleh kita ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baru, juga lebih progresif dan juga produktif. Selanjutnya seorang pemimpin ini harus jago analisis juga teman-teman. Ketika ada permasalahan, ketika ada konflik, pemimpin harus hadir untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, juga sekaligus menganalisis masalah tersebut, sehingga nanti akan masuk ke dalam konflik solving ataupun pemecahan masalah. Advokasi, nah ini mungkin yang jarang kita lakukan, bahwa dukungan dan lain sebagainya, itu bagian daripada advokasi. Ketika teman-teman kita ini ada masalah misalkan dengan kampus, nah pemimpinlah yang harus maju ke depan untuk mengadvokasi, untuk menengahi, juga membereskan sebagai konflik solving. Seperti itu mungkin. Nah, ini desisi keputusan lalu salah definisikan bahwa pemimpin ini salahnya ketika pemimpin itu tidak mempunyai mohon maaf, track record yang baik dalam hal memimpinnya, akhirnya mereka selalu salah ataupun juga tidak tepat dalam hal pengambilan keputusan. Nah, dalam Islam ada istilahnya musyawarah, bahwa ketika kita akan membuat keputusan itu alangkah baiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi karena seorang pemimpin mempunyai hak wewenang sebagai decision making, yang artinya pengambilan keputusan, tapi dengan keputusan itu pun tidak bisa dilakukan oleh sendiri, yang pada akhirnya juga harus bermusyawarah dan sebagainya. Itu mungkin teman-teman pun paham dan sepakat lah dengan hal tersebut. Ya. Selanjutnya, kritik ataupun evaluasi seorang pemimpin tentunya juga jangan buta terhadap kritik. Ketika ada anggota-anggota kita yang mengkritik kita, ketika ada anggota-anggota yang mohon maaf misalkan tadinya aktif menjadi tidak aktif, ataupun menjadi kurang baik sifatnya kepada kita, seharusnya itu menjadi evaluasi bagi diri kita. Oh, berarti konsep kepemimpinan ini mereka kurang aktif dan lain sebagainya. Nah, ini urgensi bukannya yang urgen dalam kepemimpinan berdasarkan amanah dari Allah. Jadi kepemimpinan itu teman-teman amanah, titipan. Jangan, Gus Dur pernah mengatakan bahwa jabatan itu tidak harus dipertahankan mati-matian. Kenapa? Karena jabatan itu hanyalah amanah ataupun titipan. Jadi kita hanya sementara, teman-teman. Hanya sementara. Selanjutnya, kepemimpinan Islam adalah konsekuensi dari ajaran Islam. Nah, ini pun sudah ada dalam Quran dan hadis berbicara mengenai kepemimpinan. Bahwa ada konsekuensinya menjadi pemimpin. Tidak mudah menjadi pemimpin, tentunya pun saat dihisab nanti akan lebih berat. Karena banyak hal yang kita lakukan, baik itu dengan kebijakan kita, ini kurang baik dan juga kurang diterima oleh anggota ataupun orang-orang yang kita pimpin. Yang pada akhirnya barangkali mereka ini sakit hati dan lain sebagainya, sehingga menjadi dosa bagi kita. Jadi pemimpin ini bukan hal yang mudah. Apalagi misalkan dalam konteksnya gitu menjadi pemimpin yang notabene banyak orang yang banyak. Karena apa? Ada konsekuensi di belakang bertanggung telah apa yang telah kita berikan, kebijakan apa yang telah kita orang yang kita pimpin. Dan barangkali dari orang-orang yang kita pimpin ini ada rasa sakit hati dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak memaafkan kita, yang pada akhirnya juga ini menjadi dosa bagi kita. Nah, ini tentunya harus sangat hati-hati dalam hal memimpin. Jadi tidak mudah
pemimpin ini wasifat dan kita dapat implementasi sarana kekuasaan ini bahwa misi yang kemudian sarananya kayak itu tidak akan sampai kapan. Kita bisa mengubah semuanya ketika kita berkuasa. Apalagi negara kita adalah negara dan tidak amannya politik, teman-teman, sampai kapanpun. Makanya jadikanlah kepemimpinan ini sebagai jihad kita, sebagai cara kita, sebagai kendaraan kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui apa? Kepemimpinan yang maslahat, yang memang bisa diterima oleh kebanyakan orang. Selanjutnya, memilih pemimpin hukumnya wajib. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang sering golput dan lain sebagainya. Nah, ini terkadang menjadi suatu hal yang sulit ketika kita tidak bisa percaya terhadap yang namanya pemimpin. Misalkan dari antara beberapa pilihan, kemudian sama sekali yang kita minati, ataupun kita sudah tidak percaya sama pemimpin, ini sebetulnya bahaya juga, teman-teman. Makanya pemerintah pun sudah menyatakan bahwa golput itu tidak disarankan. Karena apa? Pemimpin itu hukumnya wajib. Jadi kita mau tidak mau perlu yang namanya pemimpin. Contoh hal kecil dalam sholat. Kita sholat banyak kan nih, tanpa imam. Nggak ada yang mau jadi imam. Terus nggak jadi sholat berjamaahnya kan. Gitu. Nah, ibaratkan pemimpin yang kacau. Kan penguasa daripada pemerintahan. Apa sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang muslim perlu mempunyai visi untuk menjadi pemimpin. Karena mau tidak mau, ketika berhidup dan berbangsa ini kita harus mempunyai pemimpin, teman-teman. Jadi ini sangat penguasa lebih baik daripada semalam tanpa pemerintahan. Karena terbayang akan acak-acakannya negara ini tanpa pemimpin gitu. Jadi harus ada, tetap pemimpin itu harus ada. Sejelek-jeleknya kelompok, sekurang-kurang baiknya kelompok, itu pasti ada pemimpinnya. Ada orang yang dominan di sana sehingga dianggap sebagai pemimpin meskipun secara tidak langsung. Jadi pemimpin ini sudah sunatullah lah gitu. Dari Allahnya itu pasti ada aja sifat-sifat pemimpin. Nah, mengenai selebihnya Wahid pengen sebetulnya pemimpinan kepemuda ini untuk, nah kenapa temanya lebih ke pemuda, karena mau tidak mau kita sering lihat bahwa banyak sekali mulai sekarang gitu ya, kita ini dikatakan sebagai generasi emas di tahun 2045, ataupun kita akan menghadapi dengan yang namanya apa itu namanya ya, lupa lagi. Apalagi kita akan masuk mana usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif. Nah, ini harus menjadi visi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas diri. Intinya adalah gimana caranya, ketika tadi saya sudah menceritakan mengenai kepemimpinan, baik itu secara teori ataupun secara cerita biasa, bahwa kita ini mempunyai motivasi untuk bisa memperbaiki diri sedetik demi sedetik, selangkah demi selangkah. Untuk apa? Untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ingat bahwa kita akan menghadapi gold generation, teman-teman akan menjadi pemimpin saat nanti di tempat yang dipunya masing-masing. Artinya ini harus baik fisik, juga pikir pemimpin. Jadi, kalau kita mengenai pengembangan suatu wilayah,
itu tidak terlepas dari yang namanya bagaimana peran pemuda di sana. Mau tidak mau, pemuda yang baik juga akan membawa daerah tersebut ke arah yang lebih baik. Nah, makanya juga Subhanul Yaum Sijawul God ini menjadi motivasi bagi saya bahwa saya yakin bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang? Nah, di fase-fase idealisme ini, di fase-fase menjadi mahasiswa, di fase-fase kita belajar dan lain sebagainya, tentu banyak ruang-ruang yang perlu kita masuki, kita isi. Kita akan pernah terlewatkan dengan momentum teman menitipkan kepada teman saya intinya banjaran yang harus teman-teman mulai banyak lakukan selagi masa kita, baik itu internal ataupun eksternal. Ikutilah itu agar teman-teman juga bisa ke depan bisa lebih banyak pengalaman, karena mau tidak guru terbaik itu adalah pengalaman. Kita terkadang lupa bahwa kita bisa rem dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau pengalaman itu harus dicari teman-teman dan harus dinikmati prosesnya tentunya. Susah senang itu akan dirasakan oleh itu garis bawahnya mengenai kepemimpinan. Selanjutnya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah mengenai minat daripada kepemimpinan di era sekarang gitu. Nah, bicara mengenai minat daripada kepemimpinan di era sekarang. Teman-teman di SMIK Amik Bandung ini, mungkin setelah keluar daripada kampus ini, teman-teman akan menentukan pilihan hidup. Apakah ada yang bekerja, apakah ada yang menjadi pengusaha, apakah yang ada yang ingin menjadi politisi, ataupun juga langsung menikah, dan lain sebagainya. Ini harus dipetakan oleh teman-teman, kan, tetapi ini jangan disempitkan juga menjadi cita-cita yang kecil. Artinya, saya balikan lagi ke awal, bahwa kita jangan terpatok, kita jangan merasa terkurung. Siswa SMIK Amik Bandung pun juga perlu terus meningkatkan kualitas diri kita. Manapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa ada batas. Kita harus bisa bergaul dengan siapapun. Gimana caranya? Ketika kita tidak bisa mendapatkan di kampus, kita dapatkan di luar. Baik itu pembelajaran hidup ataupun pembelajaran. Jadi jangan terus teman-teman. Saya Amik Bandung, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Yang pada intinya adalah nikmati prosesnya dan juga jangan pernah membatasi potensi yang ada pada diri kita. Sejauh mana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, sejauh mana kita bisa maksimal dalam mengamalkan ilmu yang telah kita terima, ilmu yang dapat, baik itu dari pembelajaran ataupun dari pengalaman. Itu saja mungkin teman-teman untuk pemantik diskusi kita kali ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan diskusi dengan sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Mangga saya kembalikan ke moderator. Boleh. Terima kasih untuk Bapak Wahid Amar Sabari yang telah memberikan sedikit pengalaman, cerita, dan tentang kepemimpinan. Jadi tadi inti pembahasan dari ruang diskusi kali ini itu ada kepemimpinan Islam, dan yang di dalamnya ada dasar-dasar konsep kepemimpinan, ada kepemimpinan Islam, ada juga istilah-istilah, dan jadi di dalam kepemimpinan ini pun intinya kita harus jadi agen of change atau agen perubahan, yang dimana kita harus banyak mencari pengalaman. Dan benar kata sahabat Wahid, guru terbaik adalah pengalaman itu sendiri. Dan untuk ke sesi tanya jawab, apakah dari kalian
Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan untuk sesi diskusi kali ini? Halo, kedengaran suara saya? Sepertinya mungkin udah cukup jelas yang disampaikan oleh sahabat Wahid. Dan kalau begitu, pertanyaan dari saya saja kepada sahabat Wahid. Untuk sahabat Wahid, pertanyaannya, kita kan sebagai pemimpin itu harus bisa menjadi pengaruh, harus bisa menjadi perubah atau perubahan itu sendiri ya. Nah, bagaimana cara kita menjadi seperti itu? Tapi yang paling intinya gitu, yang intinya itu kita harus bagaimana sih biar bisa menjadi pengaruh, perubah yang paling apa ya namanya tuh, yang paling bisa direfleksikan gitu di dalam kehidupan selain dari mencari pengalaman, atau yang lebih besarnya juga, yang lebih intinya dari aktivitas kita sehari-hari selain mencari pengalaman, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi pengaruh atau perubahan dari siklus kepemimpinan itu sendiri. Cukup jelas pertanyaannya? Oke, baik. Intinya berarti jelas. Oke, teman-teman, apa ya, selain daripada pengalaman mungkin, gimana caranya kita biar bisa mempengaruhi orang lain? Percaya atau tidak bahwa orang lain akan terpengaruh oleh kita, bagaimana dengan cara kita menyampaikannya. Lagi-lagi, public speaking nomor 1. Gimana caranya bahwa ada teknik-tekniknya loh, untuk bisa kita mempropaganda, membuat orang pun mereka sendiri, gimana cara gaya mereka berpenampilan sebagai pemimpin ataupun sebagai seorang sales misalkan gitu ya. Itu kan ada tekniknya. Mulai dari ngomongin tentang public speaking lah ya, intonasinya, selanjutnya juga berbicara mengenai isi daripada pembicaraannya. Nah, yang kita pokokkan sebagai pemimpin, karena pemimpin itu harus idealis, adalah pokok pikirannya. Selain daripada tadi kan kalau pengalamannya paling mungkin kita hanya bisa bercerita. Tapi pokok bahasan teman-teman. Bagaimana kemudian yang kita berikan itu, misalkan kita memberikan contoh kasus agar orang-orang ini bisa percaya sama kita, bisa mau, misalkan kita punya ide apa, biar mereka bisa percaya juga, mereka akhirnya mau ikut dan sepakat dengan ide kita. Nah, kita harus bisa memberikan contoh yang real, yang memang tidak langsung apa yang kita bicarakan mereka rasakan. Akhirnya mereka akan merasa, jadi ternyata kita ini harus ini, oke. Jadi intinya adalah pokok pemikirannya gimana, artinya bahwa apa yang teman-teman perkirakan mengenai pemikiran mereka yang mendengar kita, itu bisa ditranslate, kita terjemahkan menjadi sebuah keputusan yang baik, yang pada akhirnya mereka bisa menerima tanpa harus berpanjang-panjang berdebat. Seperti itu, teman, utamakan kita mempunyai ide, juga gitu ya, kita punya ide yang pengalaman, ataupun banyak-banyak diskusi, banyak-banyak ngobrol, sehingga apa yang kita buat kebijakan itu tidak berdasarkan keinginan kita, tapi keinginan
sehingga mereka bisa terpengaruhi oleh apa yang kita keluarkan secara kebijakan ataupun apa yang kita bicarakan. Jadi intinya seperti itulah. Banyak-banyak diskusi, banyak musyawarah. Kita mencari bagaimana, ternyata celahnya di sini. Mereka akan percaya sama kita ketika ini mah misalkan jadi urgensi dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin ya. Berarti intinya adalah pokok-pokok pikiran. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk sahabat Wahid dan cukup jelas juga ya, karena kita juga harus mungkin dari public speaking ya, kita juga harus benar banyak pengalaman untuk mencari jati diri juga ya, baru bisa berpublic speaking yang baik. Jadi ada beberapa cara juga. Nah, untuk sesi terakhir ini ada foto bareng dan mungkin tidak ada pertanyaannya, tadi sudah diajukan dan tidak ada yang akan bertanya. Mungkin ada sesi foto bareng dan boleh dinyalain semua kameranya. Iya, bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin cukup Nuhun sekian. sadayana Pak Asep, hatur nuhun. Ya, Turno. Sami hatur nuhun jasa hadir dan pencerahan buat semua mahasiswa. Langsung aja ya, menutup saya. Demikian ruang diskusi pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Helan, Kang Wahid, juga semua yang hadir. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah motivasi yang tinggi untuk semuanya. Ya. Bapak izin live duluan ya semuanya. Selamat beristirahat dan melaksanakan sholat asar. Assalamualaikum. Baik Pak, waalaikumsalam. Salam Pak. Ya. Untuk